Yang sepuh birul walidain, monggo Bapak Ibu kita niataken majelis menika kagem majelis silaturahim. Nggih, saged kepanggih sederek-sederek ingkang tebih, alhamdulillah saged ngrawuhi. Nggih, ugi kita niataken kanthi silaturahim nggih seperangan dosa-dosa ingkang alit saged berkuburan. Walaupun salaman kali rencang-rencangi ingkang lebih kepanggih nggih. Saya kula dereng saged sahabat astor kalian Bapak sanesipun nyuwun pangapunten. Mungkin nanti calon astor nika nggih Bapak kali Bapak nggih, Ibu kali Ibu. Ini kan insya Allah dosa-dosa kecil berguguran. Silaturahim mungkin memperpanjang usia, insya Allah. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit Pak Bu. Kalau Allah menghendaki kanthi ridhanipun Allah, ya, masalah silaturahim Allah menyehatkan kita, memperpanjang usia kita, nggih, gampil mawon kagem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Bapak Ibu monggo kita mujahaken dumateng junjunganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu tansah kita antu-antu sampaatipun. Alhamdulillah. Estunipun kula nyuwun kaliyan Pak Adar kagem ngaturaken doa sekalian. Pak Adar niki kadang sepuluh rumiyin alumni TK RA Bustanul Atol ndangian nggih. Ning Pak Adar niku santri betulan, habis niku nggih nyantri nelan ya kula ning santri pesantren Kilah. Jadi karena Pak Adar itu santri, makanya tawakale langsung tawakal. Ini nikahnya luwih riyin nggih. Tahun 2001 sudah berputra, saya 2004 baru anak pertama lahir. Alhamdulillah Pak Adar putra-putranya sudah dua-duanya kuliah, yang satu mau lulus ya alhamdulillah. Saya masih di belakangnya ya. Jadi ngeceng santri terangan ini lebih tawakal, wani rapi dhisik. Bapak Ibu hadirin Allah, monggo kagem ngawiti majelis mawon wonten majelis silaturahim, majelis birrul walidain, kalian majelis taklim insyaallah kanthi kita sekedap mawon boten sadang-dang nggih Pak Bu. Amargi nggih benter kalian mboten semakin siang mangke langkung selak kalian wekdal zuhur, mboten nggih jawah kita tingkasaken ngaos kita ingkang ringkas mawon. Saderipun bareng sareng kita mau doa sesarengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu mungkin kita tansah menawi ingkang sehat nggih. Insyaallah. Boleh wonten ingkang kirang sehat sedhik kondur saking majelis menika Allah paring sehat. Nggih, barokah silaturahipun dipun kampelaken rezekinipun sumrambah dhateng putra wahyu wonten ing dunya mawon dipun paring keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak hadirin rahmatullah, berbeda tasnya kemutan 4 tahun yang lalu, tahun 2020 ya Covid saya mengisi majelis sadaran ini tahun 2020 ini panggihipun wonten mriki wonten mriki nggih. Saya masih ingat kula nate matur wonten beberapa perkawis ingkang saged tasih dipun tampi fadilah. Fadilah niku napa Pak? Bu. Fadilah niku kesaenan ingkang utami, kebaikan yang utama. Tidak hanya kebaikan, tapi kebaikan yang lebih utama, kebaikan yang estu kesaenan. Fadilah yang masih diterima arwah. Nek roh niku satu, nek jamak arwah. Fadilah yang masih bisa diterima arwah ketika sudah masuk alam barzah, alam kubur. Untuk yang kasih kemudian Pak, Bu, 4 tahun yang lalu. Pariwara ke-8, nggih sepisan nggih Rasulullah SAW ida mata al insanu qata'a nggih ketika mau datang pada seseorang ya putus anhu amalahu untuknya amalnya illa min salasin kecuali 3 perkara illa min shadaqatin jariyatin napa Pak Bu sedekah jariyah nggih katen kalihipun illa min ilmin yang maubi ilmu yang manfaat. Ketiga awaladin solihin yad'ulah anak soleh yang mendoakan. Nggih pun 3. Sanesé kemudian mboten Bu, Pak. Nggih, situ sing kemudian. Nggih.
Ada di paling besar 8. Saya kemudian nanti kompet walau ini tak kalau ada ini. Kemudian Bapak Ibu, sama-sama kita ikuti ya. Yang keempat, salah sungguh menikah tidak hanya doa anak yang soleh, tetapi sedekahnya, amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan anak untuk orang tuanya juga insya Allah akan sampai. Ya, termasuk bahwa umroh dari umroh yang sepuh yang pun meninggal, haji yang namanya haji badal. Ini kalau Pak Joko ini nanti titip Pak Joko, Pak Joko pun titip badal yang sepuh pulau. Ini sakit. Rian kira-kira kita masuk ke 7 juta nih. Nah, minta dari Pak Joko. Itu insya Allah sampai, insya Allah. Lajeng amal berpilih penjenengan niat Pak Ketua Takmir saya matur kula sowan niki wonten wakaf saking tiyang sepuh kula niatipun mangke pahala dhateng tiyang sepuh kula. Nggih, misale napa ndamelke sumur, ndamelke kamar mandi sing diagem nggih, damel fasilitas TPA monggo. Niku akan insyaallah datang, nggih. Terus yang keempat amalan yang dilakukan oleh anak keturunannya, nggih. Termasuk wau napa? Umroh, haji. Lajeng selanjutnya adalah fadilah akan sampai kepada arwah meskipun sudah di alam barzah. Nggih menika ketika anak turunipun kita masuk itu insyaallah menyambung tali silaturahim kekerabatan dateng rencang sohib kerabat caketipun yang sepuh. Makanya ini insyaallah bagian dari majelis silaturahim. Dewi yang sepuhnya dipun kenal yang sepuhnya Dewi keturunannya melanjutkan silaturahim setelah hitung setahun bisa. Hitung setahun bisa lewat majelis sadra. Ini insyaallah nanti diganti dengan ikhlas, fadilahnya akan sampai ke orang tua kita yang sudah mendahului masuk alam barzah. Poniku. Nah, dua terakhir yang sampai fadilahnya tetapi tidak lewat anak keturunannya. Ini mau kan lewat anak keturunan sing kali pertama dilakukan sendiri. Sedekah yang jariah, nah itu sendiri kita ketika masih hidup. Nomor 2, ilmu yang manfaat juga ketika masih hidup. Yang lainnya adalah oleh anak keturunan. 2 terakhir tidak oleh dirinya yang sudah meninggal, tidak oleh anak keturunannya, tapi bisa kaum mukmin yang lain. Gimana? Pertama adalah doanya kaum mukmin yang lain, meskipun bukan keturunannya. Maka dalam setiap ada yang meninggal, kita meninggal dipun fardu kifayahaken, dipun fardu kifayah itu harus ada yang menyolatkan. Nanti dalam sholat itu ada doanya Allahumma firlahu. Pakum perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fuanha. Rakaat takbir terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Doa saking kaum mukmin sanesipun tasih saged dugi nggih arwah. Karena masuk itu kajian itu yang sholat itu, sholat itu ada doanya. Termasuk yang tinggi kita berkumpul mendoakan, meskipun bukan anak keturunannya, niatipun ikhlas, doa itu insya Allah, dugi. Terakhir, menika amal kesainan ingkang dipun nyatakan, dipun kirimaken kagem arwah. Makanya wonten doa niku, Pak Adar niku ngajari itu doa niku wonten Allahumma ausil salaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ala sinten. Ya Allah, terimalah pahala bacaan Quran ini untuk arwah siapa. Ya, terus misalnya kan nggih kan majelis Yasin. Makanya majelis Yasin itu nek ajeng mulai terusipun nggih kedah mimpin Allahumma ausil salaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ala ruhi sinten. Jadi memang kita bacakan pahalanya untuk sampai ke arwah atau roh yang kita kirim. Ini dasaripun ada beberapa riwayat dan hadis terkait bagaimana pahala amal yang dilakukan orang yang masih hidup, kaum mukmin yang lain untuk kaum mukmin yang sudah meninggal. Itu 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sekedar refreshing. Lanjut 2 tahun yang lalu saya mengisi, karena jeda 2 tahun ini diisi oleh yang lain, saya juga ikut ngaji. Tahun 2023 kula ngaos teng mriki geber ini kita sini dari ganti. Ngoten iki ya. Saya dipakani enten iki ijo-ijo ngeten iki. Ini kula khusus spesial ngisi nyadran ijo-ijo ngeten iki. Menyesuaikan kalian napa backdrop ijo. Kula nggih mulai sekarang backdrop sekarang nganggo ijo meneh, kula yang nganggo ijo meneh.
Ini 2 tahun yang lalu, tahun 2023, COVID pun mendol nanten kita ngawas. Napa ingkang tak aturaken Bu Pak, tak sekemutan mboten. Urusane kathah Pak, sing imut-imut pengawasan nggih pun mboten jan lebih. Nggih, kula matur ada amalan-amalan yang bisa nggih menyelamatkan dari azab kubur. Kosok wangsulipun ugi wonten perkawis utawi perbuatan yang dihisab dan dibalas azabnya di alam kubur boten sah ngentosi mangke nalikanipun sampun yaumul akhir. Yeah. Ada 5 perbuatan yang diberikan balasan azabnya di alam kubur. Yang pertama, nggih menika orang yang biasa bicara dusta. Nggih bicara tidak jujur. Itu tidak usah nunggu hisab, mangke yaumul akhir teng alam kubur pun merasakan. Yang kedua, nggih menika terbiasa khianat. Khianat itu lawannya amanah. Nek amanah itu bisa dipercaya, dititipin apa-apa nggih tanggung jawab nggih. Nek khianat itu ya berkhianat. Kalau diberikan kepercayaan, mengkhianati kepercayaan nggih, ya tidak pernah istilahnya bisa menjaga amanahnya. Ini termasuk korupsi barang nggih. Khianat terhadap status jabatannya nggih. Pertama, berkata dusta. Yang ketiga adalah berkhianat. Itu sudah merasakan azabnya di alam kubur. Lajeng ingkang ketiga menika menebar fitnah. Menebar fitnah, berita yang tidak benar disampaikan kepada orang lain. Khususnya berita utawi perkawis ingkang awon disebarkan padahal niku mboten leres. Namipun fitnah. Fitnah niku saya mangke diberikan balasannya wonten kubur, wonten alam barzakh, wonten sanengga yaumul hisab. Kaping sekawan nggih pun namimah. Namimah itu tidak sekedar fitnah. Kalau fitnah itu merugikan satu orang, gitu. Nek namimah itu mengadu domba antara satu dan yang lain, sehingga diberitakan diinfokan seperti ini hoax, sehingga diberitakan sampai duanya bertengkar dan seterusnya, mengadu domba. Nah, ini hati-hati nggih. Kemarin musim pemilu 16 kita sudah melewati dengan baik ya, alhamdulillah ya, sudah damai, tenang, khususnya Opol Bidul, alhamdulillah, ya rukun, tidak ada permasalahan yang berarti, alhamdulillah, tidak ada hoax, kita syukuri. Namimah ingatan kados fitnah di alam barzakh akan mendapatkan balasan. Terakhir yang nomor gangsal yang akan diberi balasan di alam kubur, di azab, yaitu orang yang tidak menjaga kesucian, meremehkan perkawis-perkawis ingkang najis, pakaiannya mudah najis, tidak menjaga kebersihan. Kalau sholat tidak tidak memperhatikan kalau saat itu kadang sholat. Nah seperti ini tidak menjaga kesucian itu juga nanti akan dapat balasan. Kenapa? Ibadahnya ketika tercampur hadas kecil tidak sah dan seterusnya. 5 niku kosong selima Bapak Ibu rahimahullah, selain di dalam alam barzakh, dalam alam kubur kita mendapatkan balasan atas perbuatan itu, kita juga ada amalan-amalan yang bisa untuk melindungi dari azab kubur sekaligus mendatangkan kebaikan fadilah selama di alam kubur, alam barzakh. Nggih. Mugi-mugi rasa kemutan yang mboten kula aturaken malih ingkang pisan inggih menika doa. Doa rekalanipun tahiyat terakhir Bapak Ibu nggih. Doanipun kados pundi? Allahumma ini a'udzubika min azabil qabr, dengan azab kubur. Kami binati mahya wal dan seterusnya. Doa. Kaping kalihipun inggih kita menjaga keimanan keislaman kita sampai akhir hayat kita sakaratul maut itu kita terjaga dalam keimanan, insyaallah di alam kubur kita aman. Ya, ada wonten surah Al-Imran Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menjaga keimanan dan dalam keadaan iman Islam sampai sakaratul maut, sampai lepas ruh dari badan kita. Nggih. Dan terus pertama doa kaping kali menjaga keimanan Islam kita, kaping 3 pun kanthi tertib tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ini juga akan menjadi benteng dari azab kubur kita. Yang keempat inggih menika kanthi zikir kita, langkung-langkung zikir menika tasbih kalian istighfar. Nah, ini sak paket ini 1 sampai 4 ini biasanya sudah terjadi ketika kita sholat waktu. Makanya sholat itu termasuk ibadah
amal yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun pada kondisi apapun ketika nyawa masih bersatu dengan jasad. Orang yang sakit masih sholat, rakyatnya rusuh keringanannya, sholat boleh pakai duduk. Ya, saudara-saudara yang sambut sepuh, saya melihat di jamaah di Masjid Baitul Mubarak, boleh makanya Pak Tamir dan saya dipun paringi nomor di kursi lipat ini. Ingkang sepuh akan menggunakan untuk sholat duduk. Yang tidak bisa duduk dengan tiduran susah miring kanan gitu. Tiduran itu pikirnya kalau masih bisa miring kanan ke arah kiblat. Yang tidak bisa ya yang penting terlentang. Bahkan ketika tidur terlentang tidak bisa dengan gerakan tangan, dengan kedipan mata itu masih harus sholat. Bapak Ibu menurut saya itu kaguan yang sepuh bila sakit gerak. Ujian yang berat adalah saat sakit tidak bisa apa-apa itu harus selalu diingatkan minimal untuk tetap sholat. Tayamum diri tayamum itu. Rakyat pun dengan gerakan isyarat mata. Karena ini juga berusaha untuk menjaga keimanan kita sampai ujung akhir. Jadi termasuk di sholat itu termasuk habis sholat kayak zikir nih, misalnya kan kita habis sholat kayak zikir ya, zikir nonton tasbih subhanallah, nonton takbir, Allahu-Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Itu bisa pun insyaallah. Nah yang terakhir yang kelima, amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur ini dengan bacaan Quran kita. Ya alhamdulillah di ngebong ya, mungkin saat ini termasuk ngebong ya, mungkin di atas 90% di sini yang sudah bisa baca Quran ya, dan program baca Quran kita termasuk yang sepuh-sepuh alhamdulillah, yang mudah-mudahan yang pun kalah kita dinyatakan langsung sedang masuk bulan Ramadan. Saat ini bulan apa ini? Ruang itu Sya'ban, sudah mulai masuk kelas ya, masuk Ramadan. Setiap Sya'ban Ramadan. Oke, insyaallah makanya Ramadan itu biasanya kebiasaan kita baca Quran, khatam. Hari biasa akan khatamnya atau kabutan. Ini misalnya Ramadan biasanya apalagi di masjid biasanya ada kita nanti adakan khotaman, khotimul Quran. Ya semangat khotimul Quran. Jangan lupa cilik semangatnya yang berdoa oleh berkat. Quran khatamannya saat ini yang dibuat dengan khatam itu nyelengi ganjaran rikalanipun manggih mlebet alam barzah, alam kubur sampun kagungan bekal sangu. Bacaan Quran kita akan datang sebagai sosok yang santun, baik, menerangi dan menemani. Lama-lama mulai hadis kalau kita terbiasa setiap hari baca surah Al-Mulk. Oke. Akan program dibuat program saat ini tadarus di masjid sampun biasa kita lakukan. Makanya ada beberapa surah-surah yang sudah dibuat apa sarang-sarang menjadi program surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Niku 5 amalan yang insyaallah bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Nah, ini nyadran yang ketiga, tahun ketiga, kalau tambahin malih. Para nggih Pak Bu, biar ini pun sedikit nambah ngoten nggih. Nah, kalau yang pertama tentang fadilah, yang kedua menyelamatkan dari alam kubur, azab di alam kubur, alam barzah. Yang ketiga ini sekarang kita hidup di dunia, nggih. Nah, alam barzah kan insyaallah kita sing lagi mungkin, Pak nggih. Napa ngecek pun selak kesusu pengen. Dene nggih, insyaallah kita nyuwun Gusti Allah pun maringi umur panjang yang sehat barokah manfaat. Ini mangsane pun dipundhut nggih menurut saged selak niku. Kita masih tentang dunia ngatos-atos Bapak Ibu ada perkawis amalan yang kita lakukan itu kalau kita lakukan Allah akan memberi balasan. Atau sebab matur oleh surah Al-Imran ayat 148 fattahumullahu sawabat dunya wa ahsinus sawabil akhirah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah akan memberikan balasan sawabat dunya di dunia wa ahsinus sawabil akhirah, dan akan memberikan balasan di akhirat. Artinya ada amalan yang diberikan tidak bisa nunggu di akhirat, tetapi diberikan di dunia. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Napa perkawis ingkang kita tindakaken, menawi kita tindakaken dapat balasan cash and carry. Iki kados BLT, bantuan langsung. Oke. Baru BLT ini arep rezeki muda ya, Bu. Beras-beras ikan gitu. Gigi oke, saged terkendali. Yang pertama Bapak Ibu, kalau berbuat kezaliman. Zalim itu nama Pak? Zalim adalah berbuat sewenang-wenang yang melampaui batas.
berbuat senang-senang yang melampaui batas. Saya datang tiang sanes, saya datang keluarga, sederet, tonggo tepaling, saya bahkan termasuk dengan makhluk Allah yang lain, tidak hanya manusia. Berbuat zalim, berbuat senang-senang akan dibalasan di dunia. Balasanipun apa? Balasanipun akan didatangkan orang yang lebih zalim pada orang zalim ini. Jadi orang zalim ini nanti akan ada masing-masing bertengkar sendiri, dan orang yang zalim ini akan dikalahkan oleh orang zalim yang lebih kuat. Maka ada sholawat namanya sholawat asgil. Persa bu, sholawat asgil. Kita yang hafal. Nah ini saya belajar, ini saya baca nih. Terus yang hafal sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilid dhalimi bid dhalimin. Maksudnya wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Bu nek jenengan didolimin yang sanes kok mboten kuwawi bales, mboten kuwawi napa mencegah baca sholawat asgil. Maka akan didatangkan orang yang lebih zalim untuk membalas di dunia kepada orang yang zalim. Terus kadang-kadang jenenge kezaliman itu kan tidak setara. Sing zalim itu luwih kuat, luwih kuwasa, luwih wani. Sing zalim itu adalah ya nggih ora luwih wani, ora luwih kuat. Kalau tidak baca sholawat asgil, nanti orang yang zalim ini akan didatangkan orang zalim yang lain. Jadi ini saya keadilan akan ditegakkan muncul nunggu makin yang muncul kisah untuk perbuatan orang yang zalim. Yang kedua, perbuatan di dunia yang akan diberi balasan langsung adalah durhaka kepada orang tua atau yang sepuh. Kedua rakaat ini akan dibalas. Hidup orang yang durhaka pada orang tua tidak akan pernah barokah hidupnya, tidak akan pernah sakinah, tidak akan pernah tenang. Kalau rezeki kadang ini rezeki ini bukan barokah, dia akan hidupnya akan susah, seterusnya tidak pernah bahagia. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, amalan yang diberi balasan oleh Allah di dunia adalah yang terbiasa senang melakukan perbuatan zina. Wah, ini misalnya kata HIV, AIDS, itu virus yang belum ada. Caranya COVID ini kan COVID itu akan apa nih? Istilahnya vaksin. Ini HIV betul-betul Pak. Itu balasan orang yang senang melakukan perbuatan zina, ya. Yang zina ini mesti tentu betul kali pasangan ini, itu biasanya akan dapat penyakit-penyakit, ya termasuk salah satunya yang sampai sekarang belum ada, dan insya Allah ya tidak akan ada penangkalnya, tidak ada obatnya, akan diberi balasan langsung di dunia. Dan sekarang marak nih LGBT itu malah di mana-mana. UGM itu pernah merilis surat edaran untuk melarang perilaku LGBT di kampus, karena bahayanya itu. Wala taqrabu zina, jangan kita itu dekat saja, tidak boleh. Makanya karena akan diberi balasan langsung di dunia. Nek ada yang pernah melakukan khilaf, Allah tidak memberi balasan, itu maharahinya Allah memberi kesempatan untuk kita taubatan nasuha. Nggih. Ampun jenengan, kula nate ngoten niku mboten ngono wae Pak, aja kula bali malih. Oh niku sakjane Gusti Allah niku tasih nunggu tobatin jenengan kula niku Pak. Maka ketika masih diberi kesempatan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, salat taubat. Eling-eling jangan sampai itu. Karena Allah Maha, kita ini bersyukur Bapak Ibu hadirin rahimatullah, salah setunggalipun fadilah keutamane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nalikanipun nindakaken perkawis ingkang awat tasih wonten jeda, wonten wekdal kagem tobat. Ini umat-umat Nabi sanesipun, ya kita lihat dari umatnya Nabi Nuh, azabnya langsung di dunia. Umatnya Nabi Ibrahim yang Namrud, ya. Umatnya Nabi Lot, umatnya Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Soleh, semuanya azabnya diberikan di dunia. Tapi umatnya Nabi Muhammad, Allah dan sami, alhamdulillah, ini awet pandunganipun Rasulullah SAW. Dipun kanteni wekdal kagem taubatan. Nah ini nek Allah dan sami kok dilalah khilaf, lajeng tasih wonten kesempatan dereng diparingi azab niku mohon mirahipun Allah, kita lajeng taubatan nasuha. Aku terus malah gleleng. Nyatane ra apa-apa ya, bahasa suwi ngamusi ya, ngene ora apa-apa. Nek ngoten niku yang terjadi napa Allah istidraj. Mangke malah mboten diparingi peringatan. Lha ya sehat mawon niku nganti mangke
berlarut-larut sampai tidak termakan. Dan yang paling bahaya, paling celaka, paling berbahaya adalah ketika orang melakukan kejahatan, menikmati kejahatan dan tidak pernah ada penyesalan. Nah, itu yang paling dibayani. Ya sudah, nanti sampai akhir hayat akan seperti itu. Oke, pertama apa Bu? Zalim. Kedua, pengkali apa? Lebih pengkali lebih. Durhaka pada orang tua. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, wailul likulli mutaffifin. Celaka orang yang berbuat curang. Jadi kecurangan dalam masalah bisnis, masalah hubungan dengan teman, saudara, pekerjaan, gitu. Maksudnya sewu, kalau ini KPPR yang diberi amanah, kalau berbuat curang, cash and carry waktu, maka di dunia akan diberi balasan. Jadi kita hati-hati betul dalam ngurusi masalah apa-apa, langsung orang bapak, orang ibu, ingin lebih keparingan, lebih jabatan, apa-apa dalam semua level, hati-hati betul. Masuk bisnis, jangan sampai kita melakukan kecurangan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya dan seterusnya, yang berdagang gitu. Nanti balasannya di dunia itu, bukan sampai alam kubur sih selalu, tapi di dunia. Kecurangan akan diberikan balasan langsung di dunia. Lajeng selanjutnya, ya sasanipun tiang curang nggih menika tiang ingkang kagungan harta sampun masuk nisabipun tapi tidak pernah mau membayar zakat. Zakat niku wonten nisabipun. Berlaku nisab jumlah tertentu dan waktunya. Sudah mencapai jumlah tertentu dan waktunya kok tidak membayar zakat, ya, tunggu saja. Nanti tidak usah menunggu masuk alam kubur, di dunia akan diberikan balasan langsung oleh Allah. Hartanya tidak pernah berkah, dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bahagia, akan kurang terus. Dan itu yang akan menjerumuskan dia dalam kemaksiatan yang lebih banyak. Hartanya bukan mendekatkan dia kepada Allah, hartanya bukan menjadi bekal nanti di akhirat, tapi harta itu akan semakin menjerumuskan dia ke dalam kesengsaraan kemaksiatan. Gitu. Terus, monggo pihak masjid ketakbiran, mungkin biasa di Ramadan ini menyelenggarakan siapa yang mau membayar zakat mal. Sampai zakat fitrah, setelah Ramadan dibayarkan zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta. Kalau uang, emas tabungan berlaku nisab kira-kira 83 gram dan itu utuh dalam 1 tahun. Cuma 2,5%, namun kali 0,5% Bapak Ibu, ringan. Bandingin pajak negara, pajak negara itu sekarang sampai 25%, pajak PPN, PPH itu, ya berjenjang ya. Atas ASN itu mulai dari 5%, 15%, 20%, 25%, tergantung pendapatannya, besar sekali. Ini ada ini berat, dapat fasilitas yang terbaik dari negara. Pajak kita itu besar sekali. Nah, agama itu hanya 2,5%, Pak, ringan sekali. Pak, kula nek ngedalke infak tiap Jumat, ngedalke infak tiap apa habis maghrib nggih, dalu maghrib nggih, kan iku termasuk zakat senes niku naminipun infak. Nek zakat kedah ikronipun jelas nggih, Pak Musa saya sowan mriki membayar zakat mal saya tahun 2023 sampai 2024 dari Ramadan 2023 sampai niki Ramadan 2024 1 tahun saya bayarkan. Kenapa harus ada ikrar seperti itu? Karena nanti panitia yang terima itu penggunanya hati-hati Pak. Beda dengan infak. Nah infak Pak Haji Abdullah bebas. Wes saiki mergo infak masjid oke, sesuk tak jiri masjid nanggung berapa hari ya itu boleh. Mau buat seperti itu, bayar guru TPA untuk kebersihan, boleh infak itu bebas. Tapi zakat mal ada asnaf yang tertentu, ada 8 jalur yang tertentu. Nih, tidak boleh keluar dari itu. Makanya Mas Mosam nanti memisahkan ya, Pak Haji Jabaran memisahkan. Oh ini zakat mal dari jamaah terkumpul sekian, digunakan sesuai peruntukan ini. Nah infak bebas. Kalau bebas ngecat itu ya dilarang misalnya masjid butuh cat ya bukan masalah. Tapi zakat mal khususan. Orang yang tidak bayar zakat ketika sudah sampai nisabnya hati-hati. Terus kita mungkin tidak terasa bekerja nabung gitu. Nek kula pun Pak Musa pun mboten nate mencapai nisab nggih ajeng infak nggih mboten. Nah, berarti jenengan iku malah yang berhak menerima zakat nggih. Pun mboten kate Pak. Kula bayar zakat mboten. Nek ajeng konsultasi silakan wae konsultasi kalih ketakbiran. Ketakbiran kan saged ngunduh aplikasi saiki gampil. Aplikasi zakat untuk perdagangan, aplikasi zakat untuk zakat mal, jangan maju gampil teng HP wonten.
Nggih, itu termasuk yang nopo sudah sampai nisabnya kok tidak bayar zakat, ini akan mendapatkan balasan di dunia. Salah satuipun sinten yang melakukan perbuatan yang akan dibalas di dunia, yaitu orang yang senang dan terbiasa melakukan mendapat keuntungan dari riba. Hati-hati, ya. Saya tidak mengatakan semua produk bank itu riba, karena riba itu hanya orang yang mengambil keuntungan dengan tertentu. Produk bank seperti tabungan yang baik, yang syariah banyak. Ya, istrinya Mas Dodi di sini ini pakar bank syariah. Ya, jadi kita nabung di bank syariah ya boleh. Kalau kita sekarang transaksi cashless, ya, kita pakai nopong, ya, kartu dan seterusnya itu yang asal semuanya dalam koridor syariah. Pak niku syariah kalau konvensional niku kan jadi pakai model min beda akad ya. Nun saya Pak Bu. Orang berzina kalian menikah kawin itu yang beda di akad loh. Yang satu itu pakai akad ijab kabul. Ketika terjadi hubungan itu sah, halal dan bahkan jadi ibadah. Yang satu tidak pakai akad nikah, tidak pakai nomor mas kawin ya jadi perzinahan. Jadi sekedar ucapan itu sudah inna malu bi niat. Dia sudah membedakan gitu. Ya, tapi hati-hati. Kalau kita merasa senang mendapatkan keuntungan dengan apa yang terjadi dengan riba kita, enak gitu nih, hati-hati. Apa yang akan terjadi pelaku riba? Hidupnya nanti ada saatnya, saat sangat lemah itu seperti orang yang kehilangan ingatan, seperti orang yang kesurupan, dia linglung. Nah, ini ancaman bagi orang yang senang. Menurut saya begini, atas rumit nonton renteni lintah dalam jangan begini. Insya Allah kita berhati-hati, dan sangat hati-hati. Lajeng perkawis Bapak Ibu ingkang saged nguhaken balasan langsung terakhir adalah yang ketujuh. Jadi kalau tahun depan isi ada 7 hal ya. Amalan yang akan dibalas langsung yaitu adalah kita yang senang merusak alam. Itu ada ayatnya. Ketika kita merusak alam, balasannya langsung di dunia. Hutan digunduli yang terjadi perubahan cuaca iklim yang tidak semestinya. Lajeng mudah kebakaran hutan, lajeng tangkapan air berkurang, lajeng kalau banjir kita akan banjir gitu ya, karena air tidak meresap dengan bagus, paceklik, susah musim bekernya dan seterusnya. Jadi karena kita alam tidak seperti dulu lagi, maka ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di kita yang kita rasakan langsung. Ya ada tujuan ya, kalau yang sepisah dengan kezaliman, dorongan kepada orang tua, lajeng berzina, lajeng curang, lajeng apa lagi Bu? Pak, yang kelima. Setelah curang riba, ya. Setelah riba adalah ini berbuat kerusakan, ya, berbuat kerusakan. Ya, makanya sinten yang nyatet dari Pak Jokowi itu langsung nyatet ya. Lajeng Assalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi. Ya, kita selesaikan saat dari pundur, ya, salam cepat langsung saya, kita istirahat, ini suasana di foto sumuk, terus ujiannya kita pun telas, ini segera mungkin kita selesaikan. Kalau sampai mengatur perkawis ingkang mendatangkan balasan langsung di dunia. Kalau langsung liput, ugi onten perkawis amal soleh, yang kalau kita lakukan di dunia, badhe pikantuk wales pahala ugi kados wau. Nggih, fatahamallahu sawabat dunia. Allah badhe paring nggih pahala wonten dunia. Surah Al-Imran ayat 148. Napa kemawon ingkang sepisan Bapak Ibu inggih menika sedekah. Sedekah. Sedekah itu akan diberi balasan tidak hanya mati dan akhirat tapi juga di dunia. Balasannya apa? Orang yang biasa sedekah dengan ikhlas, pertama akan dimudahkan rezekinya. Nggih. Lajeng kali-kalipun badhe dipun tebihaken kalian bala bencana penyakit lan sak piturutipun. Kaping ketiganipun badhe dipun paringi umur panjang. Niki sedekah. Balasannya itu nggih. Kaping kalipun nggih menika thalabul ilmi. Nggih, menuntut ilmu. Nggih, sinasa ilmu tidak pernah salah kok dituntut barang nggih, maksudipun mencari ilmu. Majelis ilmu penting karena orang yang mencari ilmu nggih talibun, ya, para pencari ilmu, kita akan diberikan balasannya di dunia. Akan turun ketenangan, sakinah warahmah. Yang kedua rahmah. Lajeng dipun naungi malaikat, majelis ilmu itu naungi malaikat. Ya, makanya Ramadan ini dipun kata-katakan majelis ilmu ya, panjenengan ba'da tarawih, ba'da subuh, syukur menjelang takjil. Kenapa? Takjil itu waktu mustajab. Ijabah kagem doa. Saya nek lamun nenggo kagem iftar, kadang dahar berbuka.
saya pun wonten majelis rakyat membacakan nopo hadis nopo ayat-ayat Quran nggih lajeng doa bersama iman-iman nggih lajeng badhe dipun paringi derajat ingkang tinggi di dunia kagem para penuntut ilmu pencari ilmu langsung di dunia. Sedekah balasannya di dunia, menuntut ilmu juga balasannya langsung di dunia. Monggo kita akan majelis taklim. Sing terengkapan majelis taklim, monggo nek saged luang balipun tiap malam Sabtu pengen kula wonten majelis tafsir Jalalain. Kita belajar Al-Qur'an. Nanti Ramadan pengajian kita kalakan malih. Lajeng kaping 3 Bapak Ibu nggih menika amalan ingkang saged dipun paringi langsung balasan di dunia nggih menika kasabaran. Ini amalan hati perkawis rikalanipun kita nembe angsal musibah kok kita turun sabar akan diberikan pertolongan dari pintu arah yang tidak diduga-duga ya. Ista'inu bisobri wa sholat. Ada pertolongan ketika kita sabar dan sholat. Sabar itu nanti buatan nunggu langit akhirat. Di dunia orang yang biasa berlaku sabar akan diberi balasan oleh Allah. Yang keempat adalah orang yang ikhlas. Ini wonten ing surah Al-Baqarah ayat 207. Nggih, bahwasanya ketika hamba-hamba melakukan suatu amalan hanya mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi menurut tanda-tanda yang kita harus segera mengakhiri. Sudah mulai. Orang yang ikhlas itu juga akan diberikan balasan dunia. Bapak Ibu menurut saya, bedanya sabar dan ikhlas sama kerja. Sabar niku napa ikhlas napa? Ngeten. Nek panjenengan nggih, misale ngaji ngeten iki terus wah, iki panas-panas ning ngaji suwe, matene serius-serius ora lucu. Ning kok jenengan purun lenggah. Rekalanipun tasih rada napa nggih pengertian brundel ning kok tasih lenggah mirengke ora gersula mboten pisatenan kiambak nyedangaken niku naminipun sabar. Maka sabar itu bisa mengendalikan diri meskipun emosi, meskipun sedih ditinggal orang lain sedih, tapi tetap bisa mengendalikan diri itu sabar. Nah ikhlas apa? Ikhlas itu serangga surah itu apa hilang? Ya sepanjang ini kudu mangsane ngaji, nyatren setahun pisan, ya panas-panas, empet-empetan sedelet, tak rumah tenan gogo oleh fadilah. Ini kok ikhlas. Jadi bedanya sabar kalau ikhlas, nek ikhlas itu serangga surah. Nek sabar asal nggak surah, emosi tenang gitu dalam terus kemudian kita lampu merah, ada yang ngerem, mau semberi tanda, mau semberi kesusu. Tapi kita bisa keluar, jadi orang musuh tenang, ngaji bener. Ini bisa menahan diri, ini namanya sobat. Ini yang ikhlas, buatan nonton Rasulullah, buatan nonton, namanya keberatan. Tingkatan di atas ikhlas itu mahabbah, mahabbah itu senang. Dalam kesusahan pun senang. Pakur rokobah, dan seterusnya. Nah, sobar itu Bapak Ibu ada dalam 3 perkara. Sobar ala musibah. Sabar nalikanipun nembe angsal musibah ini umumipun. Yang kedua sabar ala ibadah atau sabar ala taat. Sabar nalikanipun nindakaken ketaatan, ngaji, ibadah, nanti saum itu butuh kesabaran. Yo nek dina Ramadan ra ngombe yo melak ngelih tenan lemes, butuh kesabaran. Nek jenengan yo ora terus panas tenan dina iki. Ning tetep ora berbuka namine sabar. Nggih, namine sabar. Nek yang ikhlas yang panas memang panas terus ini ibadah bismillah terakhir surah ini kok ikhlas ya. Terus yang terakhir sabar ala maksiat. Sabar nalikanipun sekeliling ada maksiat kita tidak terjerumus, kita mboten terus melu maksiat. Nah, jadi sabar ada 3 perkara. Sabar ala musibah, nalikanipun nanti musibah yang sabar niku tidak lajeng napa emosi berlebihan. Nah ini biasanya biasanya berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih sedih nggih pikantuk. Nggih kehilangan nggih pikantuk. Kecewa nggih pikantuk, tapi tidak emosi berlebihan. Lajeng yang kedua sabar ala taat, nalikanipun ibadah, terakhir sabar nalikanipun menghadapi maksiat. Kita banyak maksiat tetap sabar. Nggih. Nggih, ikhlas nggih bedanipun kali sabar nggih menika saged menghilangkan rasa gundah, rasa kecewa, rasa ngomongin tidak nyaman, itu bisa ikhlas. Jadi kita berlatih tidak hanya sabar, bisa meningkatkan ikhlas. Pertama lalu yang menikah ingin langsung pikantuk sedekah, lajeng thalabul ilmi, lajeng sabar, lajeng ikhlas. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu
yang akan diberikan balasan oleh Allah di dunia adalah amal yang terkait dengan pendidikan ini. Kadang mungkasi wontenipun majelis taklim menika ingkang pungkasan Bapak Ibu, kita beramal di dunia yang Allah akan dapat memberikan balasan langsung inggih menika kita sering-sering zikrullah. Nggih, hadisipun utawi ayatipun menika ununi atkurkum waskuruli wala takfurun. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 Allah paring pangandikan hanya dengan ingat Allah hati akan tenang. Terus kita akan dapat balasan langsung di dunia itu ketika ingin mendapatkan ketenangan. Bagian dari kebahagiaan yaitu kebahagiaan itu adalah menikah salah sekalipun juga ketenangan akan diberikan langsung ketika kita banyak menyebut Allah, banyak berzikir, banyak berzikir, banyak menyebut Allah, Allah akan memberikan balasan langsung di dunia. Terus 5 perkara yang kita lakukan insya Allah akan dapat balasan di dunia. Pertama adalah kita sedekah, yang kedua talabul ilmi, lajeng ketiga sabar, ikhlas dan sering berzikir, banyak mengingat Allah. Mungkin majelis yang menikah Bapak Ibu, salah setengahipun saged damel kita sedekah. Ini kan kita pertama masuk memasukkan sedekah, infak bagian dari sedekah. Infak itu barang atau uang, sedekah bisa semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita bagian dari itu ada sedekah, ada tolabul ilminya, insya Allah. Sampai sabar sampai jam segini, ini bagian dari sabar. Syukur nganti jenengan mboten wonten gersullah, mboten wonten wah nanti suwi masuk ikhlas. Ini masuk ikhlas. Lawanten sikiripun mau ingkang dipun pandu Pak Hadar. Mugi-mugi sak pondheripun panjenengan saking mriki kurang kabeh dhateng sedaya keluarga panjenengan mriki mawon pikantuk fadilah-fadilah saking amalan-amalan niki wau. Mekaten Bapak Ibu hadirin rahmatullah, kita sampun 40 menit mengaji, 5 menit terakhir untuk kita berdoa. Nanti jam 11.45 insya Allah kita sampun tuntas acara saged rampung kanthi paripurna. Mungkin mengatakan Bapak Ibu hadirin rahmatullah, mungkin kula nderekaken matur nggih kok diulang-ulang nggih saya nyatane nggih tasih kata ingkang napa nggih ketatipun aturaken malih nggih sampun kesupen abi sampun ragi ala dunia al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halala mastaqbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Illa ittabi'u wa minal anbiya'i wal mursalin wal muslimin wal muslimat wa ulama'il 'amil wa muslimat summa illa musayyidina fisabilillahi rabbil alamin wa khususan ila aba'ana wa ummatina wa sadatana wa jadatina. Allahumma anzirna wal maghfirah min al-kubur wa min la ilaha illallah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa simat qalahum bil ma'i wal thalji wal baraj wa naqihim minal khataya ya kama yunaqqa as-sabul abyadu minal kanas. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
معافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اعف عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. Jadi Bapak Ibu, sebentar kali Restu Yuan Pangapunten terus kirangan Angkatan langkung namun Restu Yuan mungkin sakit berikut kita Allah paring keselamatan, kesarasan, kesehatan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, paringi ilmu dan manfaat, umur panjang, sehat, barokah, lan ngake dipun panggihaken kalian majelis sadran tahun ngajeng sugeng nindakaken kewajiban Ramadan. Nggih, insyaallah mugi istiqomah nalika mlebet Ramadan. Sugeng kundur ngantos-ngantos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.